Menjadi salah satu ikon wisata bersejarah di Yogyakarta, keraton yang merupakan istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan. Komplek keraton kini sebagian beralih fungsi sebagai museum benda-benda koleksi milik kesultanan. Keraton Yogyakarta masih menjaga warisan budaya seperti kegiatan upacara adat dan benda-benda kuno lainnya. Nilai-nilai filosofi dan mitologi masih melingkupi kehidupan di Keraton Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini akan dikenakan biaya tiket masuk yang cukup murah. Harga tiket masuk diberlakukan sama baik untuk kunjungan hari biasa maupun akhir pekan. Sejak Keraton Yogyakarta dibuka untuk umum, banyak wisatawan yang berkunjung, mulai dari wisatawan domestik hingga mancanegara datang untuk mengetahui isi seluruh Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibuka setiap hari dari pagi hingga siang hari. Keraton Yogyakarta merupakan hasil karya Sultan Hamengkubuwono I sebagai kepala arsitek dan pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemampuannya dalam bidang arsitek telah diakui oleh ilmuwan dari bangsa Belanda. Komplek ini menjadi salah satu contoh arsitektur istana Jawa terbaik. Dilengkapi dengan lapangan dan pavilion luas, istana ini juga memiliki 7 balairung mewah. Hal yang pertama kali terlintas ketika berkunjung ke sini adalah menyusuri seluruh bagian istana. Luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak bangunan-bangunan, halaman-halaman, dan lapangan-lapangan. Kita mulai dari halaman keraton ke utara. Yang pertama adalah Kedaton atau Proboyekso. Yang kedua Bangsal Kencono. Yang ketiga Regol Dono Pratopo atau pintu gerbang. Yang keempat Sri Manganti. Yang kelima Regol Sri Manganti atau pintu gerbang. Yang keenam Bangsal Ponconiti atau dengan halaman kemandungan. Yang ketujuh Regol Brojonolo atau pintu gerbang. Yang kedelapan adalah Siti Hinggil. Yang kesembilan Tarub Agung. Ke-10 adalah pagelaran atau tiangnya berjumlah 64 buah. Yang ke-11 alun-alun utara dihias dengan berbagai macam hal-hal yang unik. Yang ke-12 adalah pasar yaitu Beringharjo. Yang ke-13 adalah Kepatihan. Yang ke-14 adalah Tugu. Angka 64 itu menggambarkan usia Nabi Muhammad, yaitu 64 tahun Jawa atau usia 62 tahun Masehi. Sedangkan kalau dari halaman keraton pergi ke selatan, maka akan kita lihat Regol Kemagangan, Bangsal Kemagangan, Regol Gadung Melati, Bangsal Kemandungan, Regol Kemandungan, Siti Hinggil, alun-alun selatan, dan Panggung Kerapia. Dan arti dari Regol itu sendiri adalah pintu gerbang, sedangkan Bangsal adalah bangunan terbuka, Gedong adalah bangunan tertutup atau berdinding, Plengkung adalah pintu gerbang beteng, Selo Gilang adalah lantai tinggi dalam sebuah bangsal semacam podium rendah, tempat duduk Sri Sultan atau tempat singgasana Sri Sultan. Sedangkan Teratak adalah bangunan, biasanya tempat berteduh beratap anyam-anyaman bambu dengan tiang-tiang tinggi tanpa dinding. Kompleks keraton itu dikelilingi oleh sebuah tembok lebar, beteng namanya. Panjangnya 1 km berbentuk 4 persegi, tingginya 3,5 meter, lebarnya 3-4 meter. Di beberapa tempat di beteng itu ada gang atau jalan untuk menyimpan senjata dan amunisi. Di keempat sudutnya terdapat bastion-bastion dengan lubang-lubang kecil di dindingnya untuk mengintai musuh. 3 dari bastion-bastion itu sekarang masih dapat dilihat. Beteng itu di sebelah luar dikelilingi oleh parit lebar dan dalam. 5 buah plengkung atau pintu gerbang dalam beteng menghubungkan komplek keraton dengan dunia luar. Plengkung-plengkung itu adalah Plengkung Taruno Suro atau Plengkung Wijilan di sebelah timur laut,
Plengkung Jogosuro atau Plengkung Ngasem di sebelah barat daya, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari di sebelah barat, Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading di sebelah selatan, Plengkung Tambak Boyo atau Plengkung Gondomanan di sebelah timur. Jam buka Keraton Yogyakarta ini adalah setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kecuali hari Jumat, Keraton hanya buka sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk untuk turis lokal senilai Rp8.000, turis mancanegara sekitar Rp15.000. Fasilitas pemandu wisata dikenakan biaya tambahan seikhlasnya. Ada toilet, toko cindramata, dan kegiatan-kegiatan lain seperti pertunjukan gamelan pada hari Senin dan Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, pertunjukan wayang kulit pada hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 13 waktu Indonesia Barat, pertunjukan tarian pada hari Minggu dan Kamis pukul 19 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pembacaan puisi pada hari Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat, pertunjukan wayang golek pada hari Rabu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Adapun peraturan-peraturan yang harus dijaga dan ditaati oleh semua pengunjung. Jangan melakukan sesuatu yang tidak lazim ketika berada dalam area keraton. Jangan membuang sampah secara sembarangan. Dari Keraton Yogyakarta, Anda dapat meneruskan perjalanan wisata Anda menuju Museum Kereta, Taman Sari, Pasar Burung Ngasem, dan lain-lain yang hanya berjarak sekitar 1 km atau 10 menit dari keraton. Jika Anda kecapean, pergunakan jasa angkutan becak.